undangan ya, undangan BAP pelapor, di mana kita sebagai pelapornya kita sudah mensubmit dokumen-dokumen baru terkait dugaan tindak pidana pernikahan siri yang dilakukan oleh Vina, seperti itu. Jadi mungkin berarti ini BAP-nya Mas Raffi? Betul. Kali ini adalah BAP-nya Mas Raffi. Setelah itu nanti akan ada pemanggilan atau BAP untuk terlapor ya, dalam hal ini adalah Vina. Mungkin bawa bukti tambahan tadi. Ya. Untuk bukti tambahan kita juga sudah submit, plus juga dengan beberapa saksi yang sudah kita hadirkan pada saat hari ini ya di Polda Metro Jaya di unit PPA. Maka dari itu kita yakin sekali bahwa memang perkara ini bisa lanjut sampai naik penyidikan atau penetapan sebagai tersangka. Karena kita sudah uji tadi bareng dengan rekan-rekan penyidik di PPA, bukti-bukti sudah lengkap, bahkan kita tambahkan, dan insya Allah unsur-unsurnya juga sudah terpenuhi seperti itu. Tadi mungkin berapa pertanyaan yang ditanyakan dan seputar apa mungkin? Pertanyaan tadi ada kurang lebih sekitar 30 pertanyaan lagi. Salah satu keadaannya kayak gimana sih, kayaknya sih kesehatannya gimana sekarang? Ya sekarang lagi ngedrop ya. Ya mungkin Lewat kecapean sono. juga karena kemarin kan kegiatannya warawiri sana sini, juga makan fisik, makan ini juga kaki segala macam. Ya akhirnya sekarang lagi bisa dibilang lagi down lah. Dan kemarin kan belum lama ini kan si Vina juga muncul nih di podcast. Jadi tanggapan abang seperti apa mungkin sampai Vina muncul? Ya kalau dari sudut pandang saya bagus ya, dia udah berani maju, berani keluar. Tapi ya pada akhirnya jadi blunder sendiri kan, jadi akhirnya mengungkap kesalahannya sendiri, membuka aib sendiri, dan juga apa ya, banyak hal-hal yang dia cerita baru, cerita karangan dia yang baru, jadi pengakuan dia yang baru juga yang sebelumnya dia nggak pernah ngasih tahu ke saya, akhirnya diungkap di sana, bukan menjatuhkan saya, malah menguntungkan saya di sana. Jadi terima kasih udah muncul. Tapi kan di statementnya dia kalau bahwasanya abang sudah mentalak Vina gitu, belum akhirnya menikah lagi si Vinanya. Ini tanggapan abang itu berarti bohong kah atau gimana? Sampai saat ini, sampai detik ini saya masih sah sebagai suami Vina Luciana. Udah. Berarti bohong ya Pak ya, dengan statementnya beliau. Itu bisa dijelaskan dengan surat dari KUA, itu masih sah. Tapi tanggapan terkait menghalangi untuk bercerai kan Vina kan bilang sendiri ya di podcast kayak gitu ya Bang ya. Kuning. Mungkin tanggapannya gimana Bang? Menghalangi dalam bentuk apa ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin menghalangi untuk menikah lagi kali ya Bang. Ya, atau jadi gimana? mungkin saya tambahkan, memang ada tuh statement dari Vina Luciana terkait bahwa Mas Raffi itu menghalang-halangi untuk mereka berdua bercerai. Bahkan ada statement yang mengatakan bagaimana saya mau mengurus cerai karena dokumennya di tangan oleh Mas Raffi. Nah, begitu. Di sini saya sampaikan bahwa kita bisa mengukur kebohongan orang. Dari mana caranya? Kalau memang pengakuan itu konsisten, Vina Luciana itu mengangkat seorang pengacara, sangat tidak mungkin pengacara tidak memberikan advice. Karena ini mandatori seorang lawyer, tidak mungkin lawyer itu tidak tahu kalau kita ingin gugat cerai seorang suami dalam keadaan tidak punya dokumen, kita masih ada cara lain, yaitu dengan cara kita ke kantor urusan agama setempat di mana mereka berdua menikah, meminta salinan surat. Harusnya itu yang dilakukan oleh Vina Luciana apabila memang benar-benar tadi pengakuannya konsisten, dia menggunakan lawyer. Maka patut diduga itu hanyalah alasan Vina saja. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya unsur menghalang-halangi supaya mereka tidak bisa bercerai. Bahkan saya sudah berkali-kali nanya kepada Mas Raffi, tidak ada itu kata talak. Begitu. Jadi memang mereka berdua masih sah secara agama, bahkan masih sah secara negara seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, saya juga mau menekankan begini. Kalau di dalam istilah hukum atau ada agium hukum itu ada mengatakan kalau memang sudah ada fakta sudah ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya lagi kata-kata? Di sini tercermin bahwa tidak mungkin bukti dikalahkan sama kata-kata. Kalau yang saudari Vina lakukan di podcast ini hanyalah kata-kata tanpa melampirkan bukti. Nah, kalau kita selalu ada buktinya. Salah satu contoh, di sini perdana saya akan sampaikan karena ini ada hubungan kausalitas terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Firda Razak. Jadi saya tutup ya karena ini
untuk keamanan yang bersaksi, ada seorang saksi yang mendm, ini DM ya, yang mendm ibu daripada klien saya yaitu Bu Firda Razak. Yang di sini saya bacakan. Dari dulu mam emang main dukun kan, emaknya juga gitu. Dulu ada kok Willy dibikin nurut sama dia. Terus ada juga orang udah punya bini itu inceran dia, intinya duit mam. Terus ada lagi yang kedua di sini. Dulu emaknya ngajakin anak-anak yang lain ke Banjarnegara, katanya bagus susuknya. Tujuannya adalah untuk melas iba si Vina supaya pada melas. Jadi ketika Ibu Firda memposting atau mempertanyakan perihal apa benar saudari Vina itu menggunakan susuk, dukun dan lain-lain, artinya sudah ada petunjuk awal. Jadi tidak mengada-ngada seperti itu. Kalau kita ada buktinya, bahkan orang yang bersaksi siap bersaksi dimanapun juga, bahkan di meja persidangan untuk membenarkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Dari tanggapan dari Firda sendiri seperti apa? Tanggapan mengenai ini, karena apalagi kan Vina sudah mulai muncul ya di podcast cinta, kapan ini seperti apa? Ya sesuai obsesinya dia, pengen tampil, pengen ngetop ya kan, tapi dengan jalur yang salah ya akhirnya tercapai. Mudah-mudahan obsesinya dia untuk menjadi artis sudah bisa ya, cuma sayangnya kebohongan dia bisa ketakar gitu loh. Apa yang dia ceritakan itu kan, yang di podcast itu kan bohong ya. Saya bisa pastikan dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan bahwa dia berbohong. Contohnya seperti dia bilang di podcast kalau Raffi menjual barang-barangnya Vina, ya kan? Saya punya bukti dan kita udah inventariskan ini barang-barangnya Vina yang itu nggak benar. Saya tidak pernah, kita khususnya Raffi tidak menjual barang-barangnya Vina. Tapi karena Raffi harus keluar dari rumah yang katanya Vina dia yang bayar rumah kontrakan itu, yang katanya Vina bayar setiap bulan. Masalahnya itu udah berapa bulan Kak? Dia udah nggak bayar 4 atau 5 bulan ya. Nah udah gitu harus dihuni sama penghuni yang baru, jadi harus keluar. Barang-barangnya diamankan, taruh di gudang, bukan dijual. Yang seperti dia bilang kulkas itu kulkas sepinggang, terusnya AC itu Raffi, yang dibilang TV nggak ada ya. Nah, terusnya sama barang-barang perintilan lainnya. Nah sempat kemarin saya posting juga di medsos saya bahwa barang-barangnya dia masih utuh gitu loh, justru diamankan sama Raffi. Ya kan, terusnya tanggapannya gimana Pak? Iya itulah, makanya dalam istilah hukum tuh disebut cum ad sunt testimoniarum quid opus est verbis. Jadi jika sudah ada bukti dari fakta, apa gunanya lagi kata-kata? Kalau kami sih selalu menyampaikan kepada klien, kepada Bu Firda, kita tidak perlu melawan narasi kata-katanya dengan kata-kata juga. Tapi kita cukup buktikan. Walaupun beban pembuktian adalah kepada mereka yang mendalilkan. Tapi apabila memang mereka atau Vina dan kawan-kawan gitu ya, dia mendalilkan bahwa saudara Raffi itu menjual barang, ya faktanya tidak. Kita ada buktinya, ada foto, ada video seperti itu. Jadi selalu dari awal sampai detik ini kita bantah narasi negatifnya saudari Vina itu dengan sebuah bukti. Maka hari ini alhamdulillah kita juga sudah mensubmit banyak sekali bukti, banyak sekali dokumen yang sebentar lagi dipastikan Vina Luciana juga akan dipanggil beserta suami sirinya, yaitu saudara IS ya, ke Polda Metro Jaya. Berarti sampai sekarang barangnya itu masih di gudang ya? Masih Utuh semuanya ya? masih utuh, malah kalau misalnya kelamaan di rumah saya mau saya buang aja deh. Soalnya apa menu-menuhin dia kan, karena nggak ada manfaatnya buat kita juga. Udah gitu kita udah difitnah, bilangnya katanya ngejual barangnya, ya kan buat apa? Sesuatu yang nggak baik gitu kita anggap ya udah, atau nggak sedekahin dulu. Tapi kayaknya nggak tahu ya orang mau apa nggak, karena kan yang namanya kasurnya juga udah rusak. Kasur kan kasur busuk, kemarin lemari reot. Itu kan barang-barang yang dia bilang katanya dijual sama Raffi. Mungkin kalau misalnya kita jual kerongsokan juga yang nggak tahu dia masih bisa laku apa enggak, tapi kayaknya awalnya kita akan sedekahkan dulu, kita akan tanya dulu mau nggak yang disedekahin. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah mau nggak mau. Tapi sebelumnya kita akan inventariskan dulu, dicatat, nanti kita panggil RT untuk sebagai saksi bahwa barang itu memang ada di rumah kita. Diamankan. Tapi sampai saat ini Vina itu sudah menghubungi atau komunikasi ke ibu atau ke Raffi mungkin?
Dia kemarin mencoba untuk WhatsApp Raffi dengan nomor lain, tapi seperti biasanya dia memfitnah, mengata-ngatai Raffi, menghina-hina Raffi. Terus ya di bawah terakhir chatnya dia cuma bilang begini ke Raffi, hati-hati ya sama nyokap lu. Itu bentuknya apa? Ya buat orang-orang yang bisa mengartikan itu, kalau misalnya buat saya sih terdengarnya seperti sebuah ancaman ya. Hati-hati ya, kecuali kalau misalnya ngomongnya hati-hati sama nyokap lu, artinya hati-hati kalau di jalan gitu. Tapi kalau dia kan hati-hati ya sama nyokap lu, nah, itu bisa diartikan sebagai sebuah ancaman. Bapir, awalnya kan bilang ini nggak sampai harus memenjarakan orang, tapi kalau sudah diancam seperti ini, sudah ada perlawanan dari Vina, gimana tanggapannya? Jadi gini loh, emang rencananya tuh kita kan cuma mau memberikan pelajaran aja, kita cuma mau lu tuh salah, lu mengakui kesalahan lo datang ke kita minta maaf, mungkin kita akan berubah pikiran. Tapi ini bukannya dia minta maaf, bukannya dia mengakui kesalahan, dia membabi buta menyerang kita, membuat fitnahan baru. Malah saya dibilang mertua yang selalu ikut campur, ada yang dibikin seperti itu. Padahal saya ketemu sama dia, ngurusin dia, pekerjaannya dia, saya tahu juga enggak, saya nggak pernah negur dia, nggak pernah pengen tahu deh urusan anak-anak. Saya sendiri sibuk, anak 5, udah dewasa semuanya, ya kan, sibuk di lokasi syuting, stripping, ngapain juga saya ngurusin anak-anak yang dibilang ikut campur. Tapi ketika anak saya mengalami hal yang tidak baik atau dizolimi sama orang lain, pasti saya sebagai ibu akan turun tangan. Saya nggak pernah ikut campur karena bukan sifat saya suka ikut campur. Saya akan turun tangan untuk membela anak saya. Berarti lanjut Harus ini. Jadi Vina siap-siap aja, karena apa yang kamu ngomongin kemarin waktu di podcastnya Densu ya, itu ada unsur-unsur yang sebenarnya kamu tadinya bilang katanya mau apa sih, melaporkan saya ya kan, pencemaran nama baik apa dia bilang. Jadi ya di situ justru yang kamu katakan banyak sekali unsur-unsur pencemaran nama baik. Kalau saya sebagai seorang yang saya punya usaha, saya security gitu kan, saya juga dikenal banyak orang, hal seperti itu sangat merugikan buat saya. Jadi jelas nyata-nyata apa yang diomongin Vina untuk podcast itu merugikan saya, kami, khususnya anak saya dan saya juga. Bunda mungkin boleh diupdate mengenai katanya perihal adanya dugaan guna-guna gitu. Apakah guna-guna tersebut awal mulai seperti apa? Apakah ini juga berpengaruh atas kondisinya Mas Raffi sekarang? Ya gini, kemarin itu waktu pas kita bikin laporan itu Raffi masih bisa jalan kan ya. Raffi masih bisa jalan. Tapi dengan kondisi Raffi seminggu ini yang kalau misalnya jalan tuh pakai kursi roda, terusnya kakinya sakit. Dia benar-benar yang kondisinya tuh kayak yang udah nggak kuat jalan deh, emang nggak bisa, sakit lah gitu ya. Nah ini kan gini loh, maksudnya sebagai ibu ya, boleh dong aku suzon, aku menduga bahwa ada sesuatu gitu loh ya kan ke Raffi, karena sebelumnya yang aku tahu itu Raffi kan sehat, Raffi nggak sakit, Raffi aktif, Raffi bekerja ya. Jangan salah, Raffi ini bekerja. Jadi yang waktu Vina bilang dia ngebiayain segala macam itu buat kami jadi sebuah lelucon ya. Karena temennya Raffi itu banyak, malah temen-temennya itu mereka langsung datang pada saat kasus ini mencuat, dan mereka tuh sebel banget gitu loh dengan omongannya Vina gitu. Jadi kalau misalnya saya menduga ada sesuatu yang terjadi sama Raffi saat ini, Raffi sampai sakit, ya boleh dong, karena kan Raffi sebelumnya aktif, dia kerja, main bola ya kan. Apalagi banyak orang yang mengatakan Oh iya, gitu, dan ya. ini kan lagi ada DM, ada WhatsApp yang Dan mengatakan ini banyak loh Bukan itu. satu, puluhan banyak sekali yang mengatakan bahwa ada intriks dukun. Maka kita bukan menuduh tapi menduga. Ya, kita menduga karena banyaknya informasi ke kita. Ya, jadi itu yang saya sampaikan, menduga, oh benar juga kali ya, karena dulu kan Raffi nggak kenapa-kenapa, kok sekarang jadi kenapa-kenapa. Terakhir mungkin Bu dari saya, benar sih pernah menemukan hal-hal barang-barang aneh gitu, bagaimana? Ya, yang kita temukan tuh yang raja itu, yang katanya Vina fotonya ada di kosan dia, terus tiba-tiba nyasar di pindah gitu, terbang kali ya. Jadi Raffi menemukan di pakaian anaknya itu ada raja, ada foto Vina sama laki-laki itu, dan CD ya,
bagian dalamnya laki-laki itu. Cuma hasilnya itu karena Raffi merasa bukan punya dia buang langsung gitu. Harusnya sih bisa dijadikan begitu juga ya, karena kan itu merek apa size kan bukan size Raffi. Ya. Terima kasih.